Selamat siang Pak Cliff, perkenalkan nama saya Shirley dari jurusan Accounting 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. Jadi di sini sudah ada transaksi-transaksi yang akan diubah ke ayat jurnal. Di tanggal 1 Januari, milik perusahaan dagang J ini kan ingin membuka perusahaan dagang J. Lalu dia itu menyetor modal awal secara tunai sebesar 80 juta untuk membuka usaha dagangannya dia. Sebesar 80 juta, berarti di ayat jurnalnya ditambahkan kas di debit dan modal di kredit. Ini ada tambahan ini kan udah balance. Jadi di tanggal yang pertama 2 Januari membeli barang pada Lina seharga 5 juta secara kredit diskon 5% dengan syarat 2/15 N/30. Jadi nama akunnya itu adalah persediaan, karena dia membeli berarti persediaan bertambah di debit. Lalu karena ia membayar secara kredit berarti utang usaha yang bertambah di kredit. Lalu di situ ada diskon 5%, berarti 5 jutanya ini dikurangi dengan 5%. Untuk syarat ini belum berlaku karena dia membayarnya itu masih secara utang, belum membayar langsung atau tunai. Jadi tinggal ditulis aja di ayat jurnalnya. Selanjutnya adalah 5 Januari. Pengembalian kepada supplier yaitu Lina atas beberapa barang yang dibeli pada tanggal 2 Januari sebesar 1,5 juta karena ada kerusakan. Karena dia pengembalian kepada supplier, jadi itu termasuk retur pembelian karena berhubungan dengan penjual dengan supplier. Kalau di konsep perpetual, kalau dia soalnya itu sisinya itu dalam membeli, berarti pas ada pengembalian ini dia itu bukan nama akunnya itu retur pembelian, tapi tinggal dibalik sama yang awal tadi. Kayak misal 2 Januari, nama akunnya itu kan persediaan dagang sama utang dagang. Nah, karena di tanggal 5 Januari dia harus mengembalikan apa yang dia beli kemarin, sehingga nama akunnya itu dibalik. Jadi yang awalnya utang dagangnya di kredit sekarang diubah ke debit. Lalu persediaan dagang yang awalnya di debit berubah ke kredit. Selanjutnya, pada tanggal 10 Januari dibayar sewa gedung sebesar 20 juta. Jadi dia termasuk pelunasan tanpa diskon. Berarti nama akunnya itu beban sewa karena dia sudah membayar, jadi sudah termasuk beban sewa di debit, dan kreditnya itu kas karena kasnya berkurang. Selanjutnya di tanggal 12 Januari menjual barang secara kredit kepada Cika sebesar 15 juta. Namun dapat diskon 10% dengan beban pokok penjualan 5 juta dan juga dengan syarat FOB destination. Biaya ongkos kirimnya sebesar 20.000
secara tunai oleh pihak yang wajib membayar. Menjual barang secara kredit, berarti piutang usaha. Tapi dia kena diskon, dia dapat diskon. Jadi 15 juta ini bakal dikurangi dengan 10%. Nah, piutang dagangnya di debit berarti di kreditnya itu penjualan karena dia menjual. Lalu yang kedua itu ada beban pokok penjualan sebesar 5 juta. Berarti PP-nya di debit dan persediaannya di kredit. Lalu ada syarat FOB destination. Nah, FOB destination ini itu penjual harus membayar ongkirnya. Jadi itu udah benar dengan soalnya. Kan soalnya dia ngomong menjual barang secara kredit, menjual. Lalu syaratnya itu FOB destination, berarti biaya ongkirnya itu dimasukkan ke dalam ayat jurnal sebesar 20.000. Beban transport yang diletakkan di debit dan kas itu pada kredit. Selanjutnya di tanggal 15 Januari, membeli barang secara tunai kepada Lily senilai 6,5 juta. Dengan syarat FOB shipping point, biaya transportnya 15.000 secara tunai oleh pihak yang berwajib untuk membayar. Jadi nama akunnya itu persediaan di debit, dan karena dia membeli barang berarti kasnya itu berkurang sebesar 6,5 juta. Nah lalu ini ada syarat FOB shipping point. Nah, FOB shipping point ini artinya itu pembeli yang harus membayar ongkir. Jadi sudah sesuai membeli barang dan pembeli yang harus FOB shipping point ini pembeli yang harus membayar. Ya berarti biaya ongkirnya ini ditulis ke dalam ayat jurnalnya itu besar 15.000. Kalau FOB destination itu kan penjual yang harus membayar. Jadi nama akunnya itu harus beban transport. Beban transport dengan kas. Tapi kalau misal dari sisi pembeli berarti di debitnya ini persediaan dagang, bukan beban transport. Selanjutnya adalah 16 Januari. Membayar Lina untuk pembelian secara kredit di tanggal 2 Januari. Berarti utangnya itu udah lunas, udah dibayar. Berarti utang berkurang di debit. Lalu kas, karena dia membayar, berarti kasnya berkurang di kredit. Tapi dilihat kembali di tanggal 2 Januari dia ada syarat 2% dalam kurun waktu 15 hari. Jadi selama 15 hari ini dia akan mendapatkan diskon 2%. Tapi kalau misal udah lebih dari 15 hari dia nggak kena diskon. Jadi ini kan di tanggal 2 Januari. Tapi dia udah ngelunasin utangnya itu di tanggal 16 Januari. Berarti kan udah termasuk di dalam 15 Januari karena dia maksimal membayar itu sebenarnya 17 Januari. Tapi sebelum di tanggal 17 Januari dia udah membayar. Jadi dia mendapatkan diskon sebesar 2%. Di tanggal 18 Januari, menerima kas atas penjualan secara kredit dari Cika. Nah, Cika ini
di tanggal 12 Januari. Karena dia menerima kas, berarti kasnya bertambah di debit. Lalu piutang usahanya berkurang. Yang tadinya piutang usahanya itu bertambah, jadi sekarang dia berkurang karena dia udah menerima. Piutang dagangnya itu berkurang di kredit. Lanjut di tanggal 20 Januari. Membeli barang secara tunai sebesar 450.000 dengan syarat FOB destination biaya ongkos kirim 10.000 dibayar tunai. Karena dia membeli barang, berarti kasnya berkurang di kredit. Lalu yang di debitnya itu adalah persediaan barang. Lalu ini FOB destination. Nah, tapi FOB destination ini kan penjual yang harus membayar, sedangkan di soalnya itu membeli. Berarti ongkos biaya ongkirnya ini tidak ditulis di dalam ayat jurnal. Yang ditulis hanya yang 450.000 ini. Yang ongkirnya tidak perlu karena udah tidak sesuai. Jadi di tanggal 22 Januari menjual barang secara kredit kepada Sony senilai 10 juta. Dengan beban pokok penjualan 1 juta, syarat FOB shipping point, syarat 5/10N/30 dengan biaya transport 25.000. Jadi nama akunnya itu piutang usaha yang bertambah di debit karena dia menjual barang secara kredit dan penjualannya di kredit. Lalu karena ada beban pokok penjualan berarti HPP di debit dan persediaan di kredit. Nah, FOB shipping point ini itu kan pembeli yang harus membayar ongkir. Nah, tapi di sini itu soalnya itu menjual. Berarti ongkirnya ini itu nggak ditulis di ayat jurnal. Nah, untuk syaratnya ini belum berlaku. Nunggu menerima uang dulu, baru syaratnya ini bisa berlaku. Selanjutnya di tanggal 28 Januari. Mengembalikan tunai sebesar 6 juta untuk barang yang diretur dari penjualan. Di tanggal 12 Januari, beban pokok barang yang direturnya itu 2,5 juta. Berarti nama akunnya itu retur penjualan. Kenapa retur penjualan? Karena berhubungan dengan penjual dan pembeli. Nah, retur penjualan ini itu di debit. Lalu karena dia mengembalikan tunai berarti ya kasnya berkurang di kredit. Terus ada beban pokok barang yang diretur, berarti yang awalnya HPP-nya di debit, persediaan di kredit itu dibalik. Jadinya persediaan di debit dan HPP-nya di kredit. Pada tanggal 30 Januari menerima kas atas penjualan secara kredit dari Sony pada tanggal 22 Januari. Nah, di tanggal 22 Januari ini ada syarat selama 9 hari dia akan mendapatkan diskon 5%, tapi kalau lebih ya nggak dapat diskon. Jadi 22 Januari kalau ditambah dengan 9 hari itu 31 Januari, di mana tanggal 31 ini dia terakhir mendapatkan diskon kalau dia udah menerima kasnya itu. Kalau pembelinya itu udah bayar ke dia pembelinya itu baru dapat diskon. Nah, pembelinya ini dia itu udah bayar sebelum tanggal 31 Januari, otomatis dia mendapatkan diskon 5%. Nama akunnya itu kas yang bertambah di debit
sebesar 10 juta dikurangi dengan 5%. Lalu persediaan barang yang diletakkan di debit sebesar 10 juta dikali dengan 5%. Lalu piutang usahanya berkurang karena pembelinya itu udah bayar ke kita. Jadi piutang usaha berkurang di kredit sebesar 10 juta. Jadi kalau udah selesai mencatat semua transaksi di tanggal Januari ini, kita cek dulu apakah udah balance atau belum antara debit dengan kreditnya. Nah, kalau udah balance seperti ini, berarti udah benar ayat jurnalnya. Oke, saya akan lanjut ke buku besarnya. Berikut adalah cara membuat buku besarnya. Jadi yang pertama, ini ayat jurnalnya di blok, lalu pilih pivot table. Setelah itu dimunculkan item-item yang dibutuhkan. Setelah itu akun fullnya dipindah ke filters dan tanggalnya itu di rows. Lalu pilih aja semua nama akun. Debitnya belum ya. Nah, ini. Buku besar itu kumpulan dari nama-nama akun. Kan misal ada beban sewa, terus ada penjualan dan lain-lainnya itu dimasukkan semua. Nah, ini, lakukan hal sama sampai semuanya udah lengkap. Buku besar semua udah komplit. Kita lanjut ke neraca saldo. Jadi yang pertama adalah ambil aja salah satu. Terus di paste di lembar baru. Ini dimunculkan semua aja. Kalau udah seperti ini, untuk memunculkan saldo debit dan kredit, caranya adalah pivot table analyze, field item, terus calculated debt. Lalu saldo debit, lalu saldo debit itu rumusnya jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit min kredit. Nah, nanti muncul saldo debit. Tuh. Kalau misal saldo kredit itu caranya sama, tapi rumusnya aja yang beda. Jika debit lebih kecil daripada kredit, maka kredit min debit. Nah, nanti keluar ini. Oke, setelah itu biar lebih bagus, ini tinggal di collapse entire field aja. Nah, jadi ini adalah neraca saldonya. Kalau mau tahu neraca saldonya ini udah bener atau belum, itu tinggal di
saldo debitnya itu di total semua atau ditambah semua, kreditnya juga. Nah, kalau udah balance berarti neraca saldo sudah benar. Sekarang kita lanjut ke laporan keuangan. Yang pertama adalah cara membuat laporan laba rugi. Jadi yang bagian neraca saldo ini di copy dulu, pro labelsnya ini diganti sama pendapatan dan beban. Nah, pendapatan ini itu berarti penjualan, dan untuk bebannya itu ada beban sewa, beban transport, HPP, sama retur penjualan. Nah, kalau udah seperti ini, pergi ke field items, terus calculated field. Nah, untuk namanya itu diganti saldo laba rugi, rumus saldo kredit dikurangi saldo debit. Mengapa? Agar penjualannya itu, kalau misalnya rugi, itu bisa hasilnya itu bisa minus, dan kalau misalnya untung itu hasilnya bisa plus. Dan penjualan itu kan harusnya plus karena dia termasuk pendapatan, lalu beban-beban itu harusnya minus, tapi kan kalau di sini kan mereka di debit. Nah, kalau udah nanti muncul seperti ini, ternyata mengalami kerugian. Nah, ini itu laba rugi. Laba ruginya udah jadi. Sekarang kita buat laporan ekuitas. Pertama ada modal awal, nggak ada berarti 0. Lalu investasi. Nah, yang ini kas, debit, kreditnya modal. Nah, ini namanya investasi. Berarti investasinya itu 80 juta. Lalu ada laba neto. Nah, laba netonya ini copy aja dari sini. Dikurangi prive, tapi di sini nggak ada prive jadi 0. Lanjut kenaikan ekuitas pemilik. Kenaikan ekuitas pemilik itu didapat dari totalnya ini. Investasi, laba neto, sama prive. Hasilnya itu 73 jutaan. Lalu modal akhirnya itu dapatnya ya segini, 73 ini. Harusnya modal akhir itu dari modal awal ditambah kenaikan ekuitas pemilik, tapi karena modal awalnya 0, jadi ya modal akhirnya dapatnya sama kayak kenaikan ekuitas pemilik. Lanjut ke kalau udah berarti total dari aset lancar, tinggal pakai rumusan. Total aset tetapnya itu nggak ada. Ya udah, berarti tinggal total asetnya itu menggunakan ini, total aset itu dari total aset lancar ditambah dengan total aset tetap. Hasilnya segini, 72.480. Nah, untuk liabilitasnya itu sama menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu sumbernya di neraca saldo. Nah, utang dagang itu adanya di sini. Tapi harusnya minus, soalnya harusnya dikreditkan, tapi dia adanya tuh di debit. Nah, baru muncul min 1,5 juta. Sama kan? Lanjut di modal tinggal copy paste aja. Nah,
Untuk total liabilitas dan ekuitas tinggal ditambah aja. Nah, kalau hasilnya udah balance, berarti laporan posisi keuangan sudah jadi. Maaf sebelumnya, karena tadi ada revisi di tanggal 16 Januari, karena ada retur, berarti kan harus dikurangi. Itu sudah dijelaskan. Lalu karena di ayat jurnal ini ada revisi, berarti semuanya juga kena revisi. Nah, di buku besar ini tadi kan ketambah kasnya tadi jadi 3.430.000. Utang dagangnya juga berubah jadi 3.500.000. Nah, ini revisi dari buku besarnya. Ini kasnya udah direvisi atau udah di-refresh. Lalu utang dagang juga udah. Lalu persediaannya barang juga udah. Oke, buku besar beres. Sekarang di neraca saldo. Di kas juga sudah diperbaiki. Utang juga. Lalu persediaan juga udah. Lanjut di laporan keuangan. Nah, kalau di laporan laba rugi ini udah ada perubahan karena nggak berpengaruh. Di laporan ekuitas tidak berpengaruh juga. Nah, kalau di laporan posisi keuangan ini berpengaruh, yaitu kasnya segini, persediaannya juga udah, utang dagangnya juga udah. Jadi ketemu total aset dan total liabilitasnya 73.730.000. Sudah balance. Oke, jadi itu saja yang perlu direvisi. Sekian dari penjelasan